Apa yang mesti dilakukan oleh muslim kalau menghadapi malam Jumat atau siang Jumat? Di antaranya, saking agungnya Jumat ini, maka ada di antara zikir-zikir yang harus dibaca oleh muslim, apa laki apa perempuan, menghadapi hari agung, hari Jumat atau malam Jumat. Di antaranya membaca surat Kahfi. Surat Kahfi. Dalam satu hadis, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ah adha'allahu lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq. Kata Nabi, siapa aja orangnya yang baca surat Kahfi pada malam Jumat. Kapan tuh malam Jumat? Antar malam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya kepadanya antara dia dan Ka'bah. Jadi cahayanya dari Ka'bah ke rumah dia. Itu kalau tiap malam Jumat baca surat Kahfi. Jadi kayak Ka'bah rumahnya berkah. Kalau kita tiap malam Jumat baca surat Kahfi. Begitu ibu-ibu mah kudu hafal. Begitu baca sebaris dua baris. Kalau hafal punya anak masalahnya. Jadi repot gendong-gendong anak. Jadi sambil gendong anak bisa. Begitu Kahfi. 5 lembar. Terakhirnya qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Orang yang baca surat Kahfi malam Jumat, dia istiqomah berkah hidupnya. Dia enggak pakai lama Allah tarik ke Ka'bah. Kalau baca surat Kahfi, yang penting jangan bolong-bolong. Baca surat Kahfi malam tuh dari mulai maghrib sampai adzan subuh. Jam berapa aja. Terserah ibu. Itu Kahfi. Di antara surat yang harus kita baca. Begitu. Orang yang rajin dia baca surat Kahfi itu, dia nanti dikumpulkan bersama orang mati syahid. Nantinya di akhiratnya, yakni masuk surganya duluan. Itu begitu. Jadi kita kudu baca itu yang namanya surat apa? Kahfi. Surat apa? Surat Kahfi. Kahfi. Berapa bacanya yang paling ada 3 tingkatan ini? 4 ya. Jadi yang paling tingginya itu baca Kahfi itu malam Jumat 3 kali balikan. Siang Jumat 3 kali balikan. Itu paling tingginya surat Kahfi. Enggak banyak, enggak. Jadi iya. Paling tingginya berapa?
3 kali malam, 3 kali siang. Di bawah ini 2 kali malam, 2 kali siang. Di bawah itu sekali malam, sekali siang. Paling bawahnya lagi separuh malam, separuh siang. Udah mentok. Udah mentok. Begitu. Jadi tingkat SD itu SD separuh malam, separuh siang. Ini tingkat SD. Tingkat SMP itu sekali malam, sekali siang. Tingkat SMP itu 2 kali malam. SMA 2 kali malam, 2 kali siang. Begitu. Tertingginya 3 kali malam, 3 kali siang. Kita orang ini kira-kira SD, SMP, SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa an yaqra'an nasu fi yaumiha wa lailatiha suratal kahfi. Dan sunat hendaknya membaca oleh orang-orang pada hari Jumat dan malam Jumat akan surat Kahfi. Wa an yuksiru fiha minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya memperbanyak manusia pada malam Jumat dan siangnya daripada membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita akan membahas lanjutan sunnah-sunnah hari Jumat dan malam Jumat. Apa yang mesti dilakukan oleh muslim kalau menghadapi malam Jumat atau siang Jumat. Di antaranya, saking agungnya Jumat ini, maka ada di antara zikir-zikir yang harus dibaca oleh muslim, apa laki apa perempuan, menghadapi hari agung, hari Jumat atau malam Jumat. Di antaranya membaca surat Kahfi. Surat Kahfi. Dalam satu hadis, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi Lailatal Jumu'ah Allahu lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq. Kata Nabi, siapa aja orangnya yang baca surat Kahfi pada malam Jumat. Kapan tuh malam Jumat? Antar malam.
maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya kepadanya antara dia dan Ka'bah. Jadi cahayanya dari Ka'bah ke rumah dia. Itu kalau tiap malam Jumat baca surat Kahfi. Jadi kayak Ka'bah rumahnya berkah. Kalau kita tiap malam Jumat baca surat Kahfi. Begitu ibu-ibu mah kudu hafal. Begitu baca sebaris dua baris. Kalau hafal punya anak masalahnya. Jadi repot gendong-gendong anak. Jadi sambil gendong anak bisa. Begitu Kahfi. 5 lembar. Terakhirnya qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Orang yang baca surat Kahfi malam Jumat, dia istiqomah berkah hidupnya. Dia enggak pakai lama Allah tarik ke Ka'bah. Kalau baca surat Kahfi, yang penting jangan bolong-bolong. Baca surat Kahfi malam tuh dari mulai maghrib sampai adzan subuh. Jam berapa aja. Terserah ibu. Itu Kahfi. Di antara surat yang harus kita baca. Begitu. Orang yang rajin dia baca surat Kahfi itu, dia nanti dikumpulkan bersama orang mati syahid. Nantinya di akhiratnya, yakni masuk surganya duluan. Itu begitu. Jadi kita kudu baca itu yang namanya surat apa? Kahfi. Surat apa? Surat Kahfi. Kahfi. Berapa bacanya yang paling ada 3 tingkatan ini? 4 ya. Jadi yang paling tingginya itu baca Kahfi itu malam Jumat 3 kali balikan. Siang Jumat 3 kali balikan. Itu paling tingginya surat Kahfi. Enggak banyak, enggak. Jadi iya. Paling tingginya berapa? 3 kali malam, 3 kali siang. Di bawah ini 2 kali malam, 2 kali siang. Di bawah itu sekali malam, sekali siang. Paling bawahnya lagi separuh malam, separuh siang. Udah mentok. Mentok. Begitu. Jadi tingkat SD itu SD separuh malam, separuh siang. Ini tingkat SD. Tingkat SMP itu sekali malam, sekali siang. Tingkat SMP itu 2 kali malam. SMA 2 kali malam, 2 kali siang. Begitu. Tertingginya 3 kali malam, 3 kali siang. Kita orang ini kira-kira SD, SMP, SMA. Tuh begitu. Kahfi. Allah jaga, Allah lindungi. Hidupnya berkah. Kalau ibu-ibu pengen tahu kenapa orang tuanya itu sekolah kagak, SD aja kagak lulus, tapi mati ninggalin warisan.
berkah. Rumah yang ditempatin kebanyakan kita rumah warisan. Kadang kontrakan saban bulan yang kita ambilin tanahnya bukan kita beli, punya orang tua kita. Benar enggak? Benar enggak? Kenapa mereka pada berkah? Mereka tiap malam Jumat enggak putus baca. Itu rumusnya mereka. Berkah. Padahal sekolah kagak. Anak banyak kayak biji tasbih 33. Orang dulu anaknya banyak-banyak. Tapi bisa ngidupin anak. Bisa. Kenapa tuh? Karena mereka ngamalin ajaran Nabi, baca surat Kahfi malam Jumat. Begitu sama siang Jumat. Kahfi berkah. Orang baca surat Kahfi itu berkah. Jadi surat Kahfi itu surat mahabbah namanya. Surat mendatangkan kecintaan besar kepada orang soleh. Itu surat Kahfi. Surat Kahfi. Ada sekitar 6 cerita tersusun di surat Kahfi itu. Salah satunya cerita Ashabul Kahfi. Begitu. Goa. Kahfi itu artinya goa. Pelindung. Jadi surat itu melindungi sama orang yang bacanya. Allah lindungi. Begitu. Surat apa lagi ya kalau di malam di Jumat? Yasin. Ibu kan suka baca Yasin. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, kata Nabi, man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lah. Kata Nabi, siapa aja orangnya kalau malam Jumat baca surat ad-dukhan, surat Dukhan, hamim ad-dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surat ad-dukhan. Surat Yasin. Kalau orang malam Jumat baca Yasin, baca ad-dukhan, maka pagi-pagi dosanya habis. Diampuni sama Allah. Dosa ini yang membuat rezeki seret. Jalannya ceret aja. Rezekinya susah. Itu malam Jumat tuh bacanya surat Kahfi. Surat apa lagi? Yasin. Apa lagi? Ad-Dukhan. Itu Jumat tuh. Begitu. Jumat. Kenapa? Enggak. Jadi ibu mah belum baca udah puyeng dulu. Belum baca. Itu percis kayak bujangan mau nikah puyeng punya anak di mana ini. Nikah aja belum. Dicoba dulu. Bentar. Apalagi ibu demen sholat sunat, dibawa pada sholat. Bacanya kalau hafal kan enak. Sambil kan tambah gede kayaknya. Yasin tuh Jumat. Itu mau orang baca Yasin Jumat diomelin. Yasin mulu begitu. Kagak ngerti. Nabi yang nyuruh. Cuman tidak sekuat surat Kahfi kalau Jumat. Karena Yasin hampir harian surat itu. Kalau Kahfi Jumatan doang. Begitu. Iya. Yasin, surat Ad-Dukhan itu Jumat besar. Sampai Nabi pernah bilang kepada Sayyidatuna Aisyah,
radhiyallahu ta'ala anha wa nabiha. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Murduya dalam musnadnya itu, ala ukhbirukum bi suratin mala'at azamatuha ma bainas sama'i wal ardi. Kata Nabi, mau enggak saya ajarin, saya ceritain kamu satu surat yang keagungannya itu memenuhi langit dan bumi. Yang bacanya itu Allah lindungi 10 hari. Begitu, dapat perlindungan besar. Lalu kemudian sahabat jawab, bala ya Rasulullah, mau. Kata Nabi, suratu Ashabil Kahfi. Surat Kahfi. Kahfi. Jumat. Gitu. Surat apa lagi Jumat? Surat Ar-Rahman. Jumat. Ini bacaan Jumat ibu. Pokoknya mau malam Jumat, mau siang Jumat, surat-surat ini. Sebetulnya Kiai itu dalam buku, namanya buku itu Majmu Syarif. Majmu Syarif itu sebetulnya buku kumpulan daripada Tarekat Syattariyah. Jadi yang ngarangin Majmu Syarif itu ulama ikhlas dari Tarekat Syattariyah namanya. Itu bacaannya itu. Sebuku itu tuh Majmu Syarif tuh amalan Jumat. Itu sebuku udah pegangannya udah itu aja. Kalau Quran Ibu Pu yang ngebet-ngebetnya itu mudah ada tuh. Ad-Dukhan juga ada. Nanti sejadah nih nanti saya terangin satu-satu. Jadi Kahfi ada, dari Kahfi mulainya. Yasin ada, itu ada di situ. Apanya? Oh udah paling lama itu tarekat. Itu biasanya ibu kalau wiridan subuh tuh ya Latif suka begitu. Itu tarekat Syattariyah namanya. Tarekatnya. Yang la ilaha illallah subuh panjang wiridan subuh. Itu tarekat Syattariyah. Enggak, arti itu lain. Nah, itu tidak karena tarekat Syattariyah. Kalau 129 wiridan ya Latif. Kalau dia sebelum baca la ilaha itu Allahu ya Latif antallah la ilaha, bakalnya biasa gitu tuh. Subuh adanya biasanya. Wiridan itu dalam dunia tarekat Syattariyah. Wiridannya itu kumpulan Majmu Syarif itu. Mereka itu yang ngarang. Gitu. Jadi bagus. Pokoknya Jumat itu surat yang dibaca Kahfi, Dukhan, terus Yasin, begitu tuh. Ar-Rahman, Jumat nih. Terus surat apa lagi? Sajadah. Sajadah, surat Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah. Jumat. Bahkan Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, man qara'a Hamim ad-Dukhan lailatal jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang baca surat Ad-Dukhan malam Jumat atau siang Jumat, maka Allah bangunkan istana megah di surga. Biar kata kita di dunianya ngontrak, tapi di akhiratnya gede rumahnya. Itu orang yang tukang baca surat Ad-Dukhan malam Jumat. Berkahnya Masya Allah. Wis contoh orang tua dulu aja dah. Anaknya banyak, usaha selagu-lagunya ngebon doang. Begitu. Ijazah juga nggak punya, begitu, gitu. Tapi berkah orang dulu. Jadi kita kalau nggak mau nyontoh orang dulu, mau nyontoh kapan? Gitu. Biar berkah. Itu begitu. Surat mana lagi itu Jumat? Surat Al-Insan.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Di juz 29. Ad-dahr. Kalau Nabi bacanya sholat subuh. Subuh Jumat tuh rakaat satunya surat Sejadah, rakaat duanya surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Nabi itu subuh Jumat bacanya. Begitu. Itu surat. Kalau Al-Muluk mah surat harian. Surat harian, enggak Jumat enggak. Jadi surat harian tuh Yasin, Al-Muluk, ini Waqiah. Ini namanya surat harian. Kalau yang Kahfi ini Ad-Dukhan, surat mingguan. Suratnya. Gitu, mingguan. Kalau Tabarok saban malam. Yasin. Begitu. Terus Waqiah. Amalannya itu orang dulu pokoknya berkah. Berkah mereka. Berkah. Itu yang dibaca. Begitu. Banyak ya. Iya Jumat. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Rajanya hari. Karena rajanya hari kita harus membaca raja-rajanya Quran. Raja-rajanya Quran itu Kahfi. Yang tertingginya. Kahfi. Kahfi. Enggak bakal ketemu Dajjal. Orang baca Kahfi enggak. Hidupnya selamat. Sebetulnya kalau mau diceritain, Nabi itu sayang banget sama kita. Cuman kitanya aja yang kurang sayang sama Nabi. Kudu diingetin lagi baru ingat gitu. Ya. Mama ngajinya tiap Kamis surat Kahfi, ama surat Kahfi lagi. Masih itu mulu. Kan enggak, yang penting ingat aja sekali. Dibilangin. Mana lagi amalan surat di Jumat tuh? Ya habis sholat Jumat baca Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali. Kulhu 7 kali. Mana lagi? Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Ini udah luar biasa. Tuh Jumat doang. Namanya Musabbiat. Musabbiat itu artinya 4 surat dibaca 7 balikan. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis sholat Jumat. Bacanya itu. Allah jaga itu orang. Dan diberikan ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah. Ada berapa sejak Nabi Adam? Banyak. Begitu. Kata Nabi disampaikan dalam kitab Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah riwayatkan, kitab hadis itu banyak. Kitab hadis bukan Bukhari, Muslim doang, banyak banget. Kitab hadis itu. Dari Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq, kata nabinya, siapa yang baca habis sholat Jumat Musabbiat 4 surat 7 balikan, Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Maka Allah jaga dari Jumat itu sampai Jumat mendatang. Allah ampuni dosanya dan diberikan ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam. Waduh, bagaimana tuh katanya tuh? Ibu kita udah ngiri dah tuh.
Iya, bagaimana itu perempuan? Dibaca aja dah habis sholat duhur ya. Iya ya habis ibunya. Ibu mah nggak apa-apa baca. Tapi yang paling pokok lakinya aja bisikin, bang. Ingat begitu. Iya anaknya kek begitu, mantunya ilmu menggabasi, cucunya. Kalau Jumat jangan tinggal baca ini. Saya ini jujur aja kurang mau sebetulnya khutbah tuh Jumat tuh kurang mau. Dari dulu atau dua paling. Saya sebetulnya sayang wiridan ini. Rezekinya banyak. Orang habis sholat Jumat, kakinya masih tasawuf akhir. Baca 4 surat ini. Nabinya nyuruhnya. Masih tasahud akhir. Jumat. Tadi saya juga bagi itu amalan Jumat tapi bukan buat perempuan, laki segala macam. Habis mandi Jumat suruh baca ya Muhaimin, ya salam. Kalau habis mandi Jumat tuh baca ya Muhaimin, ya salam, ya Muhaimin, ya salam. 100 biar nggak stroke, nggak hipertensi, nggak kena kanker, begitu kantong kering. Penyakit kanker, ginjal apa aja dah. Itu habis mandi Jumat, ya Muhaimin, ya salam, ya Muhaimin, ya salam 100 habis mandi. Habis mandi Jumat aja. Mandi Jumat, masuk Jumat, lakinya bisikin. Begitu. Saya banyak itu udah saya ajarin lah. Saya banyak bagi-bagi amalan Jumat itu. Sampai kafini wiridan doanya sudah kafini saya kasih juga tuh, panjang. Gitu, sayang kalau enggak. Bahkan ada tuh orang-orang kampung baru tuh biasanya kalau Jumat pagi baca surat kahfi, masih itu. Oh masih tuh orang. Bikin majelis kahfian namanya. Jumat pagi. Gitu. Doa tuh yang di buku tuh amin. Berkah. Tuh begitu. Majelis kahfi namanya. Jumat pagi. Rame-rame deh ibu-ibu. Ngaji kahfi. Begitu. Berkah hidupnya berkah. Banyak Jumat ini. Ajaran dari Nabi banyak. Begitu. Jadi kita baca Jumat. Mana lagi kata kiai kita wa an yuksiru fiha minas salati ala nabi. Di hari Jumat banyakin baca solawat. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi, aksiru minas salati alayya fi kulli yaumi jum'ah. Banyakin baca salawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Sesungguhnya salawat umatku itu disetor amaku setiap Jumat. Ibu Anu dari KPN tuh baca salawat sama engkau Nabi. Begitu kata malaikat. Gitu, baca salawat. Di siapanya? Semuanya dilaporin nama Nabi. Kalau Jumat. Jadi Jumat. Banyakin melebihi hari biasa. Nabi itu Sayyidul Anam. Dan Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu penghulunya hari. Nabi itu penghulunya manusia. Maka penghulu ketemu penghulu. Penghulu itu pimpinan. Pimpinan hari itu Jumat. Pimpinan manusia Nabi. Maka di hari Jumat itu banyakin baca salawat sama Nabi. Berapa? Paling minim yang disebut kita kategorinya banyak ngagungin Jumat. Kalau malam Jumat 300, siang 300. 300. Tapi bukan udah Salam Muhammad 500 hari semalam. Bagus. Ningkatin nomor 2-nya 1000.
Kalau Jumat mah kudu lebih dari hari yang lain. Hari spesial. Jumat. Terserah dah solawat yang disukai apa. Yang penting solawat. Udah. Wislah nggak bakal ngalamin susah. Nggak ada. Nggak ada. Saking agungnya solawat. Kalau mau didongengin. Orang-orang dulu itu kita nggak ada ini mah. Dongeng doang. Ada yang seharinya 100.000 kali. Baca solawat. Banyak. Ada yang 40.000. Baca solawat sehari semalamnya. Saking luar biasanya sama Nabi. Begitu. Kita di Jumat aja dah tuh paling banyakin. Dan dalam tarekat khalwatiyah itu 500 jangan kurang sehari. Makanya saya ajarin tuh baca sallallahu Muhammad tuh 100 habis sholat kali 500. Itu udah paling minim. Udah nggak ada tawar menawar. 500. Kalau Jumat kudu lebih. Begitu. Jumat itu nggak bisa. Sehari ibu kudu dapat 500. Nggak boleh nggak. Kalau pengen benar-benar berkah hidupnya. 500. Makanya dicicil habis sholat kan dari jidat ibu-ibu ini demen kredit ya kan. Begitu. Kredit aja habis dohor 100. Asal 100. 500. Jangan kurang. Saban hari itu paling dikit 500. Paling dikit. Enggak boleh enggak. 500. Sholawat. Begitu. Itu udah simpatisan. Kalau 500 itu kelasnya apa? Belum anggota, belum. Belum pencinta Nabi, belum. Baru simpatisan cinta. Belum cinta, belum. Gitu. Kita ini kelasnya latihan. Saya ngajarin masyarakat ini. Majlis Al-Bantan ini. Enggak boleh kurang dari 500. Dalam sehari. Begitu. Makanya yang morat marit ekonominya pasti saya omelin. Enggak ada saya enggak ngomel. Pasti enggak baca sholawat. Udah begitu aja. Orang amalannya udah ada. Udah dibagi, nggak diamalin, ya salah dia. Begitu. Baca. Biar pada subur. Begitu. Beneran. Ibu nggak bisa subur dari diri, dari anak. Nggak bisa dari anak, dari cucu. Asal baca sholawat. Berkahnya udah nggak ketulungan. Nggak ketulungan. Banyak itu kalau saya dongengin habis saban hari tentang sholawat aja. Berjilid-jilid manfaat sholawat. Orang buta, ibu mau ngarang sendiri nggak apa-apa ibu. Sholawatnya ngarang sendiri tuh yang ibu ngerti aja. Nggak apa-apa, boleh. Ibu apa penyakitnya? Ini dengkul kotek-kotek. Ada nggak yang kayak begitu? Baik, nih gini nih baca solawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi. Sembuhin saya dari dengkul yang kotek-kotek. Ulang lagi. 500 sehari. Ngomong begitu tuh. Namanya ngarang sendiri. Enggak apa-apa. Boleh. Ibu apa? Penyakitnya? Iya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi. Apa yang ibu mau sebut? Cicilan. Cicilan ya Allah. Allahumma sholli ala Nabil Ummi. Cicilan ya Allah. Allahumma sholli. Udah. Boleh. Apa aja. Biar ibu ngerti gitu maksud saya. Yang diminta nih ngerti. Jadi sholawat itu macem-macem bu. Karena wali-wali itu ketika ketemu Rasulullah enggak ada yang diminta kecuali sholawat. Kalau ketemu Rasulullah. Kecuali yang dia minta, mau minta apa? Pasti mintanya sholawat. Nabi ajarin dong saya sholawat buat saya khusus. Ada sholawat munjiat. Ada sholawat nariyah. Ada sholawat tibil kulub. Itu kenapa beda-beda?
Karena mereka ketika ketemu Nabi itu, yang diminta itu. Orang itu diminta. Ada surat Fatih, ada macam-macam. Mana yang suka aja ibu. Gitu, silahkan. Sholawat itu macam-macam. Macam-macam. Sholawat itu macam-macam. Macam-macam. Gitu. Saya dulu saat ke Madinah tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 3, 4. Antara itu dah saya lupa itu ya. Saya gak pernah ingat-ingat kalau sejarah hidup tuh. Jadi dapatlah tuh salat yang ada di Dalail tuh. Itu yang ada di Dalail di awal muqaddimah itu nggak bakalan punya kecuali lewat pintu saya. Yang dikasih nama salawat Saibul Wasilah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidana Muhammad anta babullah wa lam yakun lahu babun ghairuk ma'ajzina wa qusurina inna natawassalu bika ilallahi ta'ala liyaghfir lana khati'atina wa yastura uyubana wa yujiba da'watina wa yaqdiya hawaijana wa yuhassila maqasidana yuballigha muradana wa ma'aribana wa yusahila umurana fid dini wad dunya wal akhirah fa innaka anta ya Rasulullah sahibul wasilah. Enggak bakalan punya, harus melalui pintu saya kalau salat itu. Salawat dan salam kuhaturkan untukmu wahai Nabi Muhammad. Engkau satu-satunya pintu menuju kepada Allah. Tidak ada pintu lain yang terbuka kecuali pintumu wahai Nabi Muhammad. Disertai kelemahan kami, kekurangan kami bertawassul kepadamu ya Rasulullah, memohon kepada Allah agar supaya Allah ampuni dosa kami, tutupi aib kekurangan kami, ijabah doa dan harapan kami, wujudkan segala tunaikan segala hajat kami, wujudkan segala keinginan kami, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, agama, akhirat, dan engkau itu Rasulullah satu-satunya yang memiliki wasilah. Begitu, itu sholawat. Habis itu nggak dapat lagi di Madinah, nggak dapat lagi. Jadi macam-macam sholawat itu bu. Terserah kita mana yang kita suka, tak mengapa. Yang penting Jumat banyakin baca sholawat. Enggak boleh kurang bagi kita anak majelis. Kalau hari biasa 500. Kalau Jumat 500 kali 2 paling minim. Makanya saya nyuruh 3.100, ada 5.000, ada 10.000. Itu dilihat aja kehidupannya. Begitu, yang demen dzikir. Kita ini penting mendekat sama Nabi. Nggak bisa. Begitu, apalagi sholawat ummi. Habis asar Jumat. Wiridan Sunan Gunung Jati. Orang Pulau Jawa, Jawa Barat. Dia kalau pengen nyambung ke Wali Songo, kudu baca sholawat Wali Songo. Amalan Sunan Gunung Jati. Sholawat Sunan Gunung Jati itu wali ke Songo. Wali ke 9. Baca sholawat yang kalimatnya ada 9. Karena ini wiridan Sunan Gunung Jati. Kata Habib Thahir bin Yahya. Iyo kan orang Banten. Bacalah sholawat Sunan Gunung Jati. Jangan enggak. Nah itu ibu juga apa? 9. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi. 9. Udah segitu doang. Iya, habis itu doang. Iya. Enggak ada wala ali, enggak ada Sayyidina, enggak ada kayak sallallahu Muhammad. Sayyidina aja enggak ada. Hitung aja ibu. Allahumma sholli ala
Muhammad. Enggak ada sayyidinanya. Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi. Gitu. Iya, ini wiridannya Sunan Gunung Jati. Wiridannya. Makanya kalau ke Cirebon tuh masuk mulu. Orang bacanya itu. Masuk mulu. Kalau ibu kan jaranya di awang-awang ya kan. Di bawah. Makamnya di atas. Jadi masuk. Begitu. Baca begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi. Wa rasulikan nabiyil ummi. Gitu doang. Kata Nabi nih, Nabi yang ngajarin. Ini wiridan ini dari Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Daraqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daraqutni. Kata Nabi, siapa aja orangnya hari Jumat asar baca Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi 80 kali, maka dosanya diampuni dosa 80 tahun. Rontok. Salat ummi. Rontok. Jumat. 9. Saya bagi itu amalan Jumat majelis itu ada. Apanya? Ulang lagi. Allahumma sholli. Nih Allahumma hitung aja kasih angka. 1 Allahumma, 2 sholli, 3 ala, 4 Muhammad, 5 abdika, 6 wa rasulika, 7 nabiyika. Abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi. Gitu. Jumat. Sampai nih amalan ini dibaca 1000. 1000 kali. Ada itu. Amalan Jumatnya. Itu kuburannya terang banget. Ditanya, ente ini kuburannya kok kayak lampu mulu, ini dari mana? Anak kan baca ini. Sholawat ummi. Begitu. Jumat. Maka banyaklah. Ibu. Banyak. Sholawat tuh banyak. Banyak. Baca aja. Banyak. Amalanmu banyak. Sampai ada seorang tabi'in namanya Khalad bin Kasir. Khalad bin Kasir tuh, nih cerita sholawat ummi. Khalad bin Kasir tabi'in. Orang biasa. Jadi waktu mati, itu di jidatnya ada tulisan. Ini orang kagak bakalan masuk neraka. Ada tulisan. Di jidatnya ada tulisan. Bukan orang yang nulis. Ada tulisan. Pas matinya. Hadhihi bara'atun li Khalad bin Bashir minan nar. Ini adalah garansi bahwa Khalad bin Kasir tidak bakalan masuk neraka. Ketika dia meninggal ditanya, Khalad, 3 hari ini udah meninggal, di mimpi temennya. Khalad, kok jidat ente itu ada tulisan bebas nggak bakalan masuk neraka? Apa? Saya itu kalau Jumat selalu membaca sholawat ummi 1000. Kalau Jumat 1000. Sehari semalam, ibu kan demen kredit. Berarti habis dohor 200, asar 200 kan kredit. Yang penting sehari semalam 1000. Salat ummi. Berkah. Wis salat banyak, Bu. Ibu baca aja.
Baca. Terus di hari Jumat itu amalan apa yang paling tinggi di luar sholawat, di luar baca kafi dan seterusnya tadi? Sedekah. Jumat itu bagus kita bersedekah. Ganjarannya 10 kali lipat. Kalau Jumat. Ibu ngasih nasi uduk sama tetangganya sepiring. Jumat. 1 orang. Ama bukan Jumat. 15 orang masih gedean Jumat. Pagi. Jumat. Iya, Jumat. Iya. Makanya orang Cina-Cina tuh suka bikin Jumat berkah Cina. Gitu. Padahal bukan muslim, ngerti dia. Makanya dia berkah, punya apartemen segala macam. Kita kagak. Karena dia ngamalin. Jumat berkah. Jumat berkah. Iya. Gede ganjarannya Jumat tuh. Gede ganjarannya. Jumat. Amalannya banyak. Jumat. Mana amalan Jumat? Sholat tasbih. Sholat apa? Tasbih udah diajarin dah tuh. Tasbih terserah mau riwayat siapa. Ibnu Mas'ud boleh. Ibnu Abbas boleh. Ini amalan. Dengan ini selesai pembahasan amalan-amalan Jumat. Begitu. Banyak amalan Jumat. Moga Allah beri taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Solawat. Enggak ada lagi. Rajanya kehidupan tuh solawat. Siapa yang pengen berkah solawat, solawat aja. Udah amalan mah. Solawat aja dah. Udah berkah. Insyaallah. Begitu. Solawat aja. Yakin aku yakin. Ya segini saya akan mau nanya. Baik. Enggak juga. Ya boleh. Kalau ditanya yang lebih afdol memang dua-dua. Mau siang mau malam. Hanya bedanya begini maksudnya. Jadi karena Islam itu luas, jadi semuanya diajarin. Mau ibu dua-dua boleh, mau 4 sekaligus boleh, gitu maksudnya sih begitu. Biar semua ajaran diamalin tujuannya. Gitu, kalau malam 2-2, siang langsung 4. Maksudnya kenapa digituin? Biar semua ajaran ini dipakai. Tujuannya begitu. Andai bunda balik juga nggak apa-apa, siang 2-2, malam 4 sama aja. Wong tujuan ulama itu biar semua ajaran Nabi diamalin, gitu. Enggak. Lagi 4 aja boleh 2 tasawuf, boleh 1. Cuman bedanya kalau 2 tasawuf enggak ada surat, repot bundanya. Habis Fatihah langsung tasbih. Kalau pakai tasawuf. Jadi bagusan gak usah tasawuf awal. Gitu, diri. Ada 2 cara. Ada riwayat Ibnul Mubarak, ada riwayat Ibnu Abbas. Ada yang waktu dirinya 25 tasbihnya. Ada yang waktu diri cuma 15. Tapi totalnya semuanya sama. 75. Total tasbihnya. Silakan aja lah. Bagus. Saya udah bagikan lembarannya. Saya bagikan cara istighosahnya. Salat tasbih. Buat kesuburan. Semuanya ada. Sebab saya pengen kawan-kawan majelis itu enggak terganggu kehidupannya. Begitu. Biar pada berkah. Itu begitu. Wallah alam. Iya baik. Enggak baca. Oh enggak apa-apa. Boleh aja. Boleh aja. Iya diqadha. Iya, doanya sekaligus nanti udah rapi sekaligus. Betul. Iya, kalau keluputan begitu. Kalau keluputan.
Jadi kalau mau cerita dalail, nih ganjaran dalail, khususnya hari Jumat. Itu bacaan Jumat, per hurufnya ganjaran haji mabrur, bacaan hari Jumat. Gitu, dalail itu. Dahsyatnya. Oh iya, boleh bin kita. Mau disebutin juga boleh, tapi nama kita sama ibu kita. Iya. Iya, nama kita. Doain kita. Doain kita. Mau doain orang tua juga nggak apa-apa. Dia mau hidup, mau meninggal nggak apa-apa. Itu karena kan doa minta diampuni dosa semuanya. Itu nggak apa-apa. Emang Jumat itu lain. Dan wiridannya dahsyat. Wiridan dalail. Emang itu nggak bisa lawan wiridan Jumat itu. Baik. Apa tuh? Oh iya, jadi gini aja. Bundanya jangan dibikin puyeng ya. Pesan saya. Jadi sempatnya kapan waktu kita luas? Begini, kalau bunda kita siangnya ngajar repot malam Jumat. Iya, nggak apa-apa. Jadi jangan gini. Jangan terprovokasi dengan bahasa orang. Bacanya Jumat pagi ya, hari Jumat. Jangan. Kalau kita repot. Jadi Islam ini luas. Dari mulai maghrib gitu sampai besoknya lagi. Jadi mana sempatnya aja. Kayak begitu, mana sempatnya aja. Kalau sendiri mah pesen saya bacanya jangan kayak yang kita ajarin rame-rame, jangan. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa jangan. Jangan begitu, jangan. Saya ajarin kalau sendiri biasa aja kayak ibu baca Quran. Jadi cepat kok. Begitu. Kan satu itu tuh 15 menit. Gitu. Bentar. Cuman kalau pakai lagu kan karena kalau rame-rame kan kudu harus menghargai orang lain biar sama ada intonasinya. Enggak balapan. Kalau sendiri mah ibu baca aja sendiri. Yang penting jangan lihat dong, kalau lihat doang kurang. Jadi baca cuma gitu, baca aja enggak apa-apa. Enggak mesti ibu bertajwid, enggak usah. Baca aja. Biar berkah. Orang tuh begitu. Kalau orang pengen anak keturunannya jadi ulama ya dalail. Enggak bisa, enggak. Harga mati. Emang itu mau udah susah. Kudu dalailul khairat. Enggak bisa. Dalail itu pasti. Anaknya cerdas otaknya. Kalau baca dalail. Dalail mah udah enggak bisa. Mohon maaf. Ibu kalau mau nolongin saudara aja masih mabok mulu. Bikin aja baca dalail, baca air, kasih air depannya. Tapi tolong kalau bikin air tuh jangan air dingin. Tahu air dingin nggak? Yang ada esnya tuh. Bukan, air adem aja. Gitu. Saya selalu ngomel-ngomel tuh kalau orang minta airnya dingin tuh. Repot. Jujur aja doanya nggak nembus. Reaksinya kurang reaksinya. Karena dia udah kena reaksi es dia. Iya. Jadi airnya air dingin aja. Ibu bikin air dingin. Air biasa disebutnya. Iya. Air biasa. Begitu. Air galon aja dan kayak gitu tuh. Iya, ibu baca tuh dalail. Dan terakhirnya bacain ilafi gitu. Dah gitu kasih minum dah tuh cucunya anaknya dah barakah. Penyakit rontok beneran. Nggak ada orang yang dalailan itu hidupnya penyakitan itu nggak ada. Beneran. Gitu. Dalail itu. Masya Allah aja. Masya Allah. Emang hebat. Tangisi aja Rasulullah. Udah itu kuncinya dah. Kuncinya. Itu sampai nih. Kan sejarahnya muncul dalail tuh begitu. Itu Imam Jazuli itu mau wudu air sumur kagak ada timbanya di tengah hutan, di tengah jalanan nggak ada timba, pengen wudu mau sholat ada bocah cilik
Gitu, ngapain nyari timba? Ya Allah, jadi orang tua masih pakai timba juga begini nih. Allahumma sholli Muhammad. Air keluar, itu nyumber sendiri muncrat. Dia bingung, lo bisa. Sholawat lah gitu. Itulah mulanya Imam Jazuli. Maka dia bilang orang baca dalail duitnya nggak bisa habis. Emang begitu. Dalail. Emang begitu. Dan rajanya sholawat sejagat nggak ada lagi. Karena mau sholawat model apa aja ada di dalail. Iya. Gitu. Itu lebih dari 700 sholawat wali-waliullah. Dari mulai Nabi, sahabat, tabi'in, macam-macam. Itu kayak begitu. Udah kalau itu. Kalau diterjemah tambah luar biasa. Cuma kalau saya terjemah bakal segini nih. Saya lagi pikirin. Iya. Itu sholawat Masya Allah. Segudang manfaat. Segudang. Kalau ibu pengen lebih keren lagi saya ajarin. Ibu kalau ada kesempatan waktu. Ada kesempatan nih ngomongin dalail. Ibu pergi ke Kudus. Kudus tuh Jawa apa tuh? Tengah, baik. Ada namanya Kecamatan Jekulo. Jekulo ini Kudus arah dekat utara kayaknya. Jekulo namanya. Begitu. Kudus nih. Ibu boleh ke sono. Kudus. Jekulo namanya. Mbah Bashir orang sebut. Gitu. Mbah Bashir. Begitu. Itu ke situ ibu. Begitu. Nanti datang minta dalail, boleh minta dalail, itu begitu. Tuh dalail baru dah mantap tuh sama situ tuh, mantap gitu. Kalau situ, jadi ibu bakalan saya terangin dulu, nggak bakal dikasih ijazahnya sama yai, suruh puasa dulu 3 tahun. Iya kan ya biar mantap, kata saya kan biar mantap, saya dongengin. Oh IKPN aja. Kalau IKPN orang banyak datang. Ini kan kenapa nggak puasa? Iya enggak. Malah sekarang di mantunya Mbah Basir itu 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Baru dikasih dail. Puasa dulu. Saban hari. 3 tahun. Kalau ibu tahu ibu yang suka jualan nasi liwet. Yang di Rempoa. Nasi liwet ke Prabon gitu. Bu siapa? Oh Bu Weni. Tuh puasanya segitu dulu. Begitu. Makanya usahanya kemana-mana. Emang begitu. Gitu. Puasa. Ya. 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Iya puasa dalail. Begitu. Kalau pengen ambak-ambakan. Gitu. Itu bisa jati indah, itu bukan jati lagi itu. Bisa jadi emas itu. Berlian, bukan jati lagi. Mau dikerjain luar biasa itu. Bagus. Silakan. Itu dalail, beneran. Kami ini ijazah dalail sama guru-guru yang cukup ringan. Jadi tidak begitu menyulitkan. Jadi saya tidak punya yang puasa-puasa begitu. Enggak punya. Muanya itu begitu puasa. Iya. Apanya? Niat apanya? Biar duitnya banyak. Apa ya? Wah, enggak kuat. Iya. Jadi kalau kondangan tuh ibu datang salaman pulang ngasih amplop, gitu begitu. Iya. Udah pesan saya pokoknya ratiban jangan tinggal. Sallallahu Muhammad jangan tinggal. Wis itu juga ibu-ibu berkah. Beneran potong kuping saya kalau ibu baca Sallallahu Muhammad enggak putus-putus nih kalau ngalamin susah hidup. Beneran. Iya. Asal jangan tinggal ini. Pokoknya lagi men kan enggak sholat. Duduk 100. Dohor. Karena enggak sholat. Ya kan dengar adzan. Selesai adzan langsung Sallallahu Muhammad 100 karena ibu lagi men. Kecuali lakinya.
Udah itu aja amalannya. Amalannya. Beneran amalannya. Udah itu aja. Barkah. 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 Amalin. Amalin. Insya Allah. Insya Allah. Begitu. Banyak kalau ibu mau demen dikir, saya kasih banyak. Cuman kasihan saya. Begitu. Iya. Kerjain aja yang ada. Yang ada aja. Barakah. Wallahu a'lam.